sampel ya. Nah, populasi untuk hasil tangkapan itu bisa berupa sejumlah ikan yang baru ditangkap di satu unit penangkapan ikan ya, oleh satu kapal tertentu, satu alat tangkap tertentu ya. Atau sejumlah ikan di satu kapal atau hasil tangkapan tertib, sejumlah ikan dalam spesial, misalnya dalam dermaga, TPI, yang baru didaratkan oleh satu atau lebih kapal, sejumlah ikan dalam basket ataupun keranjang di TPI, sejumlah ikan di beberapa tempat pendaratan. Nah, makanya kita kembalikan lagi, kita ingin mengumpulkan data apa? Masalah yang terjadi apa? Tujuan pengumpulan data kita untuk apa? Nah, yang mana populasi dari data kita? Ya, menjaga populasi itu ya seperti ini gitu, tidak harus ikan yang ada di satu perairan, kan kita juga nggak tahu kan berapa jumlah ikan yang ada di satu perairan. Gitu, karena ikan itu kan dia berpindah-pindah. Nah, oleh karena itu makanya jadi ambil populasi yang sedekat mungkin, artinya bisa kalian tangani ya. Sebenarnya bagus mana Bu ngumpulin data populasi dengan sampel ya, bagi populasi sebenarnya. Cuma kan tadi kita punya keterbatasan waktu, biaya, dana, ya kan. Nah, oleh karena itu kita diizinkan untuk mengambil sampel selama sampel kita itu masih mewakili populasi yang ada, ya. Nah, untuk data sendiri sebenarnya kita bisa melihat dari keakuratan data hasil tangkapan dan kesalahan data hasil tangkapan atau errornya ya. Keakuratan data hasil tangkapan itu bisa kita lihat dengan cara sederhana 100% dikurang dengan errornya ya. Nah, sementara error itu bisa kita lihat dari standar deviasi ataupun standar error. Nah, ini ada beberapa rumus, sebenarnya rumus standar yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin melihat berapa standar deviasi, standar error dari data yang kalian ada ya. Yang paling sering digunakan itu adalah sebenarnya standar deviasi. Ya. Jadi kalau kalian kan sudah belajar statistik belum kalian? Belum, Bu. Belum ya? Matematika nggak diajarin standar error, standar deviasi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Di SMA tapi ada ya? Di SMA ada kan? Ada Bu, pernah dengar. Pernah ingat ya, pernah merasa dapet. Di SMA pasti diajarkan menghitung standar deviasi. Biarpun saat ini kan kita sudah menggunakan aplikasi sederhana lah, minimal Excel, dan kita bisa langsung sebenarnya menghitung berapa standar deviasi kita gitu ya. Makanya sering-sering lah kalian otak-atik itu penggunaan Excel, karena memang kenyataan di lapangannya itu masih banyak mahasiswa yang tingkat mencari secara bukan yang secara manual, jumlah dari data yang ada aja itu banyak yang nggak tahu gitu ya. Padahal kan itu perhitungan sederhana lah gitu ya. Misalnya melihat jumlah, min, rata-rata, variannya berapa gitu kan. Itu hal-hal yang masih sederhana gitu, analisisnya masih sederhana ya. Makanya nanti terdalam lagi penggunaan Excel-nya ya, sehingga nantinya kalian juga tidak akan kesulitan gitu ya. Nah, strategi sampling yang harus diperhatikan dalam kita melakukan sampling hasil tangkapan adalah yang pertama peralatan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi peralatan itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dia merupakan alat bantu ukur kita. Ya, kita nggak bisa, kan kita ngukur ikan bukan berdasarkan jari logi ya, bukan dari satu jengkal, satu hasta panjangnya, nggak kayak gitu juga ya kan. Kan kalau kita ngukur ikan itu ya berdasarkan alat ukur, minimal menggunakan garis ya, dan metode pengukurannya juga harus benar gitu, posisi ikannya harus benar. Di mata kuliah ikiologi kan sudah diajarkan ya, sudah dapat ikiologi kan ya? Sudah dapat mata kuliah ikiologi? Sudah, Bu. Ya. Nah, di mata kuliah ikiologi kan harusnya diajarkan posisi ikan ketika diukur, di foto. Nah, itu harus posisi kepalanya menghadap ke mana. Dia kan harus menghadap ke kiri, gitu kan. Jangan nanti anak perikanan tampilan foto ikannya aja nggak benar gitu, ada yang menghadap ke atas, ke bawah, serong, dan lain sebagainya ya.
Itu harus diperhatikan. Lalu kondisi pengukuran. Ini juga penting, apalagi untuk pengukuran data hasil tangkapan yang on-board, ya, artinya di kapal. Langsung di atas kapal. Nah, di atas kapal itu kan karena dia di perairan, kemungkinan ada banyak faktor yang mengganggu proses pengukuran. Misalnya kita lagi mengukur panjang, tiba-tiba kapalnya bergoyang, jadinya meleset ukuran panjang kita, gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi, kalaupun kalian misalnya mengukur hasil tangkapan langsung di atas kapal, pastikan kondisinya sudah dalam kondisi normal, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tujuan sampling, benar-benar mencari sampel yang mewakili populasi. Nah, ini yang harus diingat, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai tujuan sampel itu hanya untuk mencari mudahnya aja. Oh, biar kita nggak terlalu banyak ukur nih, kita ngambil sampel aja lah, gitu. Nah, padahal mungkin untuk analisis yang kita lakukan tidak tepat untuk menggunakan teknik sampling, gitu ya. Harusnya dengan teknik sensus, artinya satu populasinya harus diukur, gitu ya. Nah, terus jumlah sampelnya, ya, jumlah sampel itu perlu penting untuk diperhatikan. Lalu kesesuaian sampling dengan metode penelitian yang digunakan, ya, ini jelas, ya. Jadi metode pengumpulan data kita seperti apa, makanya sampling yang kita lakukan seperti apa, teknik sampling itu kan ada banyak, ya, ada yang namanya composite sampling, stratified sampling, gitu ya. Nah, itu penting untuk diperhatikan karena penggunaannya di masing-masing teknik sampling itu berbeda, ya. Lalu yang terakhir adalah perhatikan perbedaan kelompok sampling. Misal satu jenis ikan, beberapa jenis ikan, sejumlah kapal, karena nantinya akan menyebabkan hasil perhitungan yang berbeda. Nah, ini yang saya perlu ingatkan. Ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan data hasil tangkapan, termasuk data responden. Kalau kalian menggunakan teknik wawancara, menggunakan kuesioner, kalian tidak bisa menyamakan semua jumlah responden dari setiap kelompok. Katakanlah misalnya responden kalian ada yang dari nelayan, ada yang dari pedagang, ada yang dari konsumen misalnya. Nah, semuanya bisa meratakan 5 orang, nggak bisa, karena pasti masing-masing kelompok itu beda jumlah unit dalam populasinya itu beda, gitu. Ya, makanya harus diperhatikan. Sama seperti ini data hasil tangkapan, jadi perlu diperhatikan misalnya untuk jenis ini. Nah, karena setiap jenis ikan itu kan berbeda, ya, makanya dia penamaan spesies dalam nama latinnya itu akan berbeda setiap spesiesnya, walaupun dia berasal dari famili yang sama, gitu ya. Misalnya jenis tuna. Nah, tuna itu ada macam-macam tunanya, ya kan, kelompok tuna itu. Nah, kita harus pahami, jangan sampai data yang kita kumpulkan jadi rancu. Artinya mungkin saya mau ngumpulin sebenarnya data tuna sirip kuning, nah, tapi ketika dalam proses pengambilan data ikan tuna sirip kuning itu digabung misalnya dengan ikan setenggupin tuna misalnya. Nah, tapi karena saya nggak tahu, karena ukurannya yang didaratkan itu sama, saya jadi ngambil juga data itu. Nah, padahal kan jadinya jadi salah, gitu ya. Mungkin kalau 1 ekor, 2 ekor mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap output akhir dari analisis yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya jumlahnya sudah terlalu banyak, nah itu kan jadi buat data kita jadi error juga, gitu ya. Nah, makanya itu harus diperhatikan, ya. Dalam teknik pengumpulan data itu harus hati-hati, artinya kita harus benar-benar memperhatikan tujuan pengumpulan data kita seperti apa, data yang ingin kita kumpulkan seperti apa, dari mana kita mengumpulkan datanya, itu penting untuk diperhatikan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan?